Perkenalkan, nama saya Farantus Fathia, biasa dipanggil Dia, NIM saya 2442014029. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran kognitif. Nah, jadi pendekatan kognitif sendiri secara sosial menjelaskan bahwa pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi melalui proses pikiran dan faktor sosial. Pendekatan ini berkembang dari perilaku namun lebih menekankan peran pikiran dan belajar. Nah, jadi apa sih pendekatan kognitif itu sendiri? Nah, pendekatan kognitif secara sosial adalah proses belajar yang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi cara seseorang berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam pendekatan ini, manusia tidak dianggap sebagai makhluk yang hanya merespon rangsangan saja, tetapi melainkan sebagai individu yang aktif mengelola informasi. Jadi memiliki harapan dan mampu mengontrol perilakunya sendiri. Jadi kita bisa aktif mengelola informasi dan mengontrol perilaku kita sendiri. Jadi bukan hanya dari faktor lingkungan, tetapi dari kitanya sendiri juga bisa mempengaruhi kognitif kita. Nah, selanjutnya ada dari metode Albert Bandura. Jadi Albert Bandura ini menekankan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui mengamati orang lain. Seseorang tidak harus melalui mengalami sendiri, tapi bisa melihat peristiwa dan dijadikan pembelajaran. Misalnya kayak teman kita bisa public speaking yang bagus. Nah, kita bisa nih motivasi kita untuk gimana caranya bisa public speaking yang bagus di depan orang banyak. Jadi ada motivasi, kita mempunyai motivasi dengan cara melihat orang lain. Oke, selanjutnya ada konsep kognitif, yaitu hubungan saling timbal balik dan mempengaruhi faktor pribadi, lingkungan, dan perilaku. Jadi 3 komponen ini saling berinteraksi secara dinamis, karena lingkungan dapat mempengaruhi perilaku dan cara belajar seseorang, begitu juga sebaliknya, perilaku seseorang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jadi contohnya kalau di lingkungan kita yang biasanya mengadakan pengajian, jadi kita tuh jadi kepengen ikut gitu. Jadi kita tuh kepengen ikut karena dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri, karena ada pengajian tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mungkin kita sering berbagi atau bersedekah, mungkin orang yang melihat kita juga ingin bersedekah supaya mendapatkan pahala. Oke, selanjutnya ada sumber daya kognitif. Jadi seiring pertumbuhannya manusia dengan tingkat kematangan dan pengalaman mereka di dunia, maka kemampuan informasi mereka meningkat. Jadi perubahan ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan kecepatan proses dan kapasitas kedua karakter ini. Nah, sering disebut juga jadi sumber daya kognitif yang diyakini memiliki pengaruh penting pada memori dan pemecahan masalah. Jadi, informasi yang kita dapatkan dari kecil hingga saat dewasa itu akan berbeda-beda dan selalu ingat di pikiran kita, di memori kita. Makanya kita tuh sering ingat-ingat tentang masa kecil kita pernah ngapain, pernah melakukan apa, karena kita tuh mempunyai memori yang bisa mengingat dari masa kecil hingga sampai dewasa. Nah, selanjutnya dan yang terakhir ada faktor sosial. Jadi faktor sosial juga memiliki pengaruh besar dalam proses pembelajaran lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan guru yang menjadi sumber utama bagi seseorang untuk belajar melalui interaksi sosial. Seseorang cenderung meniru perilaku yang dianggap positif atau mendapatkan penghargaan. Contohnya seperti ketika kita lewat di depan guru, karena kita sering tuh melihat siswa atau siswi yang sering membungkukkan badan, jadi kita mengikuti karena itu hal yang positif untuk dilakukan dalam
lingkungan sekolah, dan teman sebaya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf kalau kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.